Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini di pertemuan ketiga mengenai mata kuliah entrepreneurship. Jadi hari ini kita akan masih di entrepreneurial perspektif ya. Oke, sebelum kita lanjut dalam pembahasan materi, saya ingin menyampaikan yang pertama jangan lupa untuk absen di kolom chat, tulis nama lengkap sama NPM ya. Terus yang kedua seperti biasa nanti di akhir pertemuan akan ada screenshot gitu. Jadi kalian dibuka videonya. Terus yang selanjutnya, pada saat saya menyampaikan materi, mohon untuk mic-nya di-mute dulu, tapi apabila kalian ingin bertanya pada saat saya menyampaikan materi, langsung kalian tanyakan saja, boleh disela gitu ya. Jadi saya langsung mic-nya buka dan sebutkan namanya bahwa ingin bertanya. Seperti itu. Apabila ada suara saya yang tidak jelas atau sekalian langsung ingatkan saya, atau misalkan materinya ingin diulang gitu ya karena terlalu cepat, kalian juga silahkan saja tanyakan bahwa Pak bisa diulang nggak materinya gitu. Terus kalian cek di LMS itu nanti ada kuis. Kuis itu review untuk pertemuan kita dari pertama sampai hari ini. Kuis tersebut disubmit paling lambat besok, gitu ya. Jadi dikerjakan kalau bisa hari ini. Terus, ya. Nah, bagi yang melakukan perwalian di awal bulan ini, artinya misalkan baru, berarti kan kalian belum dapat kelompok. Nah, silahkan kalian hubungi temannya yang ada di grup WA tersebut, cari yang kelompoknya belum full, gitu ya. Jadi kalian harus masuk, karena untuk tugas kelompok berikutnya. Oke, itu saja. Sebelum dimulai, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung mulai. Saya share materinya ya. Oke. Bagi yang tidak berkepentingan, silakan untuk di-mute mic-nya, kecuali Anda ingin bertanya, dipersilahkan. Oke. Hari ini kita akan masih membahas mengenai entrepreneurial perspective, di mana entrepreneurial perspective ini ada, kalau dari history dibagi menjadi 3 chapter. Dan yang terakhir, di chapter terakhir di 3 ini kita akan membahas mengenai generating and exploiting new entries. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah mengumpulkan dan mengeksploitasi pasar yang baru, gitu ya, memasuki pasar yang baru. Nah, tapi secara positif eksploitasinya, gitu kan. Jadi dia kalau dihaluskan adalah generating, berarti dia mencari atau memperoleh dan memaksimalkan peluang di pasar yang baru. Di sini seorang entrepreneur, oh ya, kalian harus bisa membedakan ya antara entrepreneur, entrepreneurship. Entrepreneur itu adalah orangnya, entrepreneurship adalah actionnya, kegiatannya yang dilakukan, gitu ya. Kalau sama intrapreneur, intrapreneurship, dan corporate entrepreneur dan corporate entrepreneurship, gitu ya. Itu mana yang sama, mana yang beda, kalian harus tahu, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengenerate dan mengeksploitasi new entry atau pasar yang baru? Apa sih kategori new entry itu, gitu ya?
di sini yang disebut dengan new entry itu merefers ke satu, dia offering new product ya kata kuncinya. Offering new product ke established market atau new market. Jadi dia menjual produknya baru ke pasar yang sudah ada atau pasar yang memang baru. Pasar di sini adalah bukan pasar tradisional atau supermarket atau minimarket, tapi memang industri, gitu ya di sini. Apa itu maksudnya offering new product ke established market atau new market? Saya ambil contoh gini. Saya ambil contoh new product. Dikategorikan new product apabila dia ada inovasi, itu pun new product. Ada penambahan fitur, dia juga new product. Gitu ya. Contoh, smartphone sekarang sampai 4G. Ketika sudah mulai muncul 5G, maka 5G itu kategorinya new product. Itu kan smartphone 5G is new product. Nah, pasar smartphone yang ada sekarang itu disebutnya established market. Jadi ketika offering new product ke established market, contohnya bisa ketika perusahaan handphone menjual handphone 5G ke market yang sudah ada. Itu yang pertama. Terus offering ke new market. Misal nih ada sebuah bagian, misalkan sebuah negara yang dulunya dia tidak memakai handphone, gitu ya. Atau misalkan ke pedalaman, gitu ya. Nah, yang tidak pernah itulah disebut new market. New product ke new market, gitu ya. Itu yang pertama, harus bisa dibedakan. Yang kedua, bila ada pertanyaan langsung tanyakan. Yang kedua, offering established product ke new market. Artinya produknya sudah established, memang sudah ada. Gitu kan? Contoh, misalkan di Bandung itu atau di Jawa Barat kalian dengan cireng misalkan ya, kan itu established produk yang ada. Ketika ke new market, misalkan kalian ekspor cireng itu ke India, gitu ya. Nah, India dia tidak di kategorinya new market karena produknya tidak ada waktu itu di sana. Yang ketiga, new entry bisa juga mereverse ke ketika kalian membuat organisasi baru dalam artian bisnis baru atau usaha baru atau perusahaan baru. Gitu. Jadi di sini ada 3 kategori yang memang disebut sebagai new entry. Pertama, produk baru yang dijual ke pasar yang baru dan pasar yang established. Kedua, produk existing yang sudah ada yang dijual ke pasar yang baru. Ketiga adalah membangun bisnis baru atau perusahaan baru. Nah, pada saat new entry ini, ketika kalian memasuki sebuah pasar atau area baru, maka dibutuhkanlah strategi, gitu ya, yang kita sebut sebagai entrepreneurial strategy. Apa itu? Yaitu sekumpulan keputusan ataupun aksi atau tindakan dan juga reaksi yang pertama kali untuk mengenerate dan memaksimalkan di area new entry tersebut. Itu disebut entrepreneurial strategy.
Kalian lihat baik-baik gambar berikut ini. Ini adalah proses untuk mengenerate dan juga mengeksploitasi new entry atau pasar yang baru, gitu ya. Yang pertama kalian lihat di sini ada knowledge, ya. Knowledge artinya ini adalah segala keilmuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang entrepreneur tersebut. Yang pertama knowledge-nya. Yang kedua ada resources. Artinya sumber daya, berbagai macam sumber daya yang dimiliki, yang potensial dimiliki oleh entrepreneur tersebut. Nah, knowledge and other resources ini kemudian dia gabung, dibundling gitu ya, disebut resource bundling, sehingga itu bisa dilakukan sebagai acuan untuk assessment new opportunity di new entry tersebut. Dilakukanlah assessment gitu. Assessment ini adalah tahap administrasi awal gitu. Jadi kayak semacam planning, belum ada aksi apa-apa. Gitu ya, belum ada aksi apa-apa. Nah, sampai stage inilah disebut stage pertama untuk generate atau stage new entry generation ini. Sampai assessment. Nah, setelah dilakukan assessment, maka dibutuhkanlah strategi untuk masuknya. Tadi entrepreneur strategi. Oh iya, pantesan jadi aneh sih. Mic-nya tolong di-mute dulu ya, karena mengganggu. Kecilin sedikit. Di-mute dulu. Oi. Mute lah, oi, mute. Nah, jadi proses sampai ke sini assessment itu adalah tahapan awal semacam kalian bikin plan-nya gitu ya. Jadi itu yang disebut proses stage 1 new entry generation atau generate. Setelah itu kalian akan dihadapkan tadi bagaimana strategi memasuki pasarnya atau entry strategi. Nah, terus di situ juga ada resiko. Bagaimana strategi untuk mengurangi resiko, gitu kan? Strategi mengurangi resikonya. Dan kalian membuat perusahaannya, build organization atau build company-nya. Ini tahap pertama pada stage kedua, yaitu new entry exploitation. Setelah kalian pikirkan itu semua, kalian lakukan, gitu kan? Nah, baru di situ bahwa perusahaannya berjalan, firm performance, gitu kan? Jadi ada strategi yang dilakukan, ada strategi untuk mengurangi resikonya, dan ada organisasi atau perusahaannya yang di dalamnya ada resource-nya, termasuk kebutuhan produk dan jasanya. Proses ini, stage kedua disebut new entry exploitation. Ini kalian harus bisa jelaskan. Jadi, bagaimana ini? Ini penjelasan rincinya gitu ya. Bahwa pada saat mengenerate gitu ya, generation ke new entry di opportunity, di sini disampaikan bahwa resource itu merupakan basic gitu ya, basic yang sangat penting, di mana dia merupakan komponen utama dalam membangun agar perusahaan tersebut dapat berfungsi dan berjalan dengan baik. Makanya resource disebut sebagai source atau sumber of competitive advantage. Itu sumber daya yang memang kompetitif. Cara mengembangkannya bisa
dari berbagai macam cara. Bisa juga di-blending dengan resource lain agar achieve performance-nya. Tapi agar menjadi source of competitive advantage, resource itu harus minimalnya punya 3 ini. Yang pertama, dia valuable, artinya bernilai resource itu. Gitu kan? Jadi mempunyai skill, mempunyai kemampuan, ability gitu ya, mempunyai nilai resource. Yang kedua, rare, jarang. Jadi si resource itu memang jarang ditemukan, unik. Gitu ya. Kalau yang common sih kan banyak, tapi resource yang competitive advantage biasanya dia jarang skill-nya itu, gitu ya. Unik. Dan inimitable. Tidak bisa imitasi atau tidak bisa diduplikasi. Jadi karena kemampuannya unik, dia bisa tapi orang lain tidak bisa. Nah, inilah resource ini yang harus dipertahankan, dan kalau kalian mempunyai ketiga ciri-ciri ini di perusahaan, baik kalian bekerja gitu ya di perusahaan, maka kalian adalah resource yang non-replaceable, artinya kalian tidak bisa digantikan karena kalian unik. Nah, seorang entrepreneur juga harus bisa melihat itu. Jadi kalian harus mencari resource yang memenuhi ketiga ini, gitu ya. Minimalnya lah gitu ya dari ketiga ini. Nah, bagaimana nih? Kan setiap resource belum tentu punya ketiganya, gitu ya. Tapi resource itu kita bisa bundling antara resource satu dan resource yang lainnya agar si resource itu bisa di-create menjadi satu kesatuan yang valuable, rare, dan immutable. Gitu kan. Nah, entrepreneur dia harus bisa memetakan itu semua, gitu ya. Harus bisa melakukan berdasarkan experience dia ataupun pengetahuan dia. Terus dari sisi market knowledge-nya gitu ya. Market knowledge-nya dia harus tahu informasinya, teknologinya, bagaimananya cara menggunakannya, dan juga skill-nya juga. Dari sisi teknologi nggak boleh ketinggalan entrepreneur. Dia harus tahu bagaimana perkembangannya, skill-nya juga, dan bagaimana cara untuk meng-create new knowledge atau misalkan pengetahuan yang baru. Jadi setelah misalkan ada resource-nya, di-assess nih, gitu kan, terhadap peluang di opportunity itu. Ini pengasesannya ini bergantung kepada level informasi dan keinginan yang memang akan dilakukan. Ini akan sangat menentukan keputusan apa yang akan dilakukan terhadap pada saat kita mengembangkan atau memasuki pasar yang baru. Jadi ketika misalkan informasinya tidak cukup, itu bisa menimbulkan masalah atau nanti kemungkinan malah tidak match gitu ya. Selanjutnya informasi terhadap new entry itu sendiri. Jadi harus tahu nih gitu ya. Harus tahu bahwa keadaan new entry-nya seperti apa gitu ya. Terus harus diketahui cost-nya, time-nya gitu kan. Cost-nya including time and money, kita harus tahu. Terus viability new entry, gimana opportunity di dalam new entry tersebut. Jadi harus tahu gimana opportunity-nya, gitu ya. Nah, pada saat tadi kan ada resiko ya, ada resiko. Nah, di sini pada saat memutuskan si entrepreneur juga harus merasa comfort, gitu kan. Jadi dia harus enjoy ketika
memutuskan akan memasuki pasar baru tersebut. Nah, walaupun berada di dalam ketidakpastian, itu kan karena kan pasarnya ini baru, gitu ya, baru. Di sini pasti akan mengalami dilema. Ada dua, yang pertama yang termasuk ke dalam dilema di entrepreneur itu, error of commission atau error of omission, gitu. Kalau error of commission artinya dia negatif outcome-nya, acting the perceived opportunity. Jadi dia harus mengambil risiko bahwa kalau error commission berarti kemungkinan saya akan bisa jadi saya bisa rugi ketika saya masuk ke opportunity tersebut atau ambil opportunity. Atau error of omission artinya atau saya mengalami kerugian kalau saya tidak masuk, gitu. Apa namanya itu, saya nggak akan ambil, tapi pasti saya akan ambil mendapatkan kerugian. Artinya yang error, yang commission artinya dia memang nyemplung atau memang masuk, gitu ya, ke industri tersebut, dia ambil opportunity-nya. Tapi kalau error of omission adalah kerugian ketika dia tidak ambil. Nah, ini kalian lihat tabel ya. Sebentar. Kalian lihat tabelnya bahwa di sini kan ada nih bagaimana keputusan yang harus diambil, gitu kan? Apakah mau mengeksploit atau not exploit, gitu kan? Di sini di paling ujung ada tulisan go or no go decision to exploit new entry. Nah, dari kita lihat dari sisi yang berlawanannya. Ada search, artinya di situ kita gather nih informasinya. Pertama, mengenai saya akan berjualan nih di misalkan tempat yang baru di Bangkok misalkan. Saya gather informasinya. Gitu kan, search. Terus saya punya skill, knowledge. Gitu kan. Knowledge, skill, ability digabung ini dengan pengetahuan yang ada, ini akan menghasilkan level informasi dari new entry tersebut atau daerah atau market yang akan kita tuju. Setelah itu juga pada saat ngambil keputusan tadi kan ada error omission sama error commission-nya ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan sehingga pada saat ambil kita convert dalam membuat keputusan di mana pasti dalam kondisi yang tidak menentu karena daerahnya baru. Terus kita juga melihat nih windows of opportunity-nya. Opportunity-nya gimana? Apakah memang still open or tidak? Nah, ketika still open, ketiga ini kita banding, kita gabungkan, kita assess sehingga kita akan tahu go or no go decision. Apakah kita akan lanjut untuk menjual produk kita di Bangkok atau kita memang udah deh tidak jadi. Gitu. Go or no go decision to exploit new entry. Ini adalah proses untuk gitu ya mengambil keputusan apakah akan mengeksploit or not exploit new entry opportunity. Nah, pada saat masuk gitu ya, itu kan berarti kan ada strategi ya, strategi yang bagaimana untuk exploit new entry tadi, gitu ya. Kalau kita jadi orang pertama yang exploit, kita disebutnya adalah first mover. Ketika menjadi first mover gitu ya, ada beberapa keuntungannya, gitu kan, yang bisa untuk meningkatkan performance. Pertama, dari sisi cost, ada cost. Terus kompetitif, less kompetitif rival.
Jadi rivalnya nggak ada, gitu kan. Opportunity secure important supplier, karena cuman kita yang menjual, maka kita punya peluang nih untuk mensecure supplier sama distributor channelnya. Terus karena kita cuma satu-satunya, kita punya better position untuk memuaskan customer. Yang terakhir adalah kita punya peluang untuk memperoleh atau meningkatkan expertise kita dalam berpartisipasi di market tersebut. Jadi ada 5 gitu advantage-nya. Nah, dengan adanya, jadi kan kalau kita masuk nih, berarti kan kita masuk lingkungannya berbeda gitu ya. Jadi kita bisa lihat ada environmental yang instability gitu ya. Dan ada kerugiannya juga jadi first mover itu. Yang pertama, seorang entrepreneur dia harus mendetermine atau mendeskripsikan faktor key sukses apa saja yang akan menjadi target di entry tersebut. Biasanya dipengaruhi oleh perubahan lingkungan di new entry gitu ya. Terus demand-nya atau permintaannya juga pasti nggak akan tetap, berubah-ubah. Nah, ini menyebabkan kesulitan dalam mengestimasi pasarnya, seberapa besar pasarnya gitu. Itu akan mengalami kesulitan karena demand-nya berubah gitu. Dan seberapa cepat perputaran produknya itu juga akan sulit, sehingga dimensi untuk peningkatan atau grow-nya pun menjadi sulit, karena sulit untuk dinilai intinya. Dan di pasar yang baru teknologinya juga enggak tetap ya. Jadi akan selalu berubah-ubah. Ini menyebabkan kesulitan dalam hal teknologi untuk perform gitu. Sehingga dibutuhkan biasanya education terhadap teknologi yang dipakai. Juga akan kesulitan dalam beradaptasi gitu ya di kondisi new environmental atau di lingkungan baru. Di sini entrepreneur itu dia harus persisten, dia harus bisa bertahan dan dia harus bisa explain gitu ya atau menjelaskan. Dan dia harus bisa mendeteksi dan mengimplement juga agile. Dia harus bisa berubah-ubah, gitu ya, mengikuti pasar yang ada di area tersebut. Dalam first mover, gitu ya, adanya juga ketidakpastian customer dalam artian ini akan kesulitan. Kita akan mengalami kesulitan dalam mengakses, gitu ya. Seberapa jauh produk atau jasa kita itu memang bernilai buat mereka, gitu ya. Jadi karena beberapa customer gitu ya, dia akan informational advertising, dia akan butuh advertising gitu ya. Terus dia akan meng-highlight nih bagaimana benefit substitusinya, ada nggak produk penggantinya gitu. Terus kita akan kesulitan siapa sih sebenarnya customer potensialnya, dan kita juga harus mengedukasi customer dengan cara mendemonstrasikan dan mendokumentasikan produk kita. Itu yang menjadi kendala sebagai first mover. Dan masalah lead time, waktu, gitu ya. Nah, untuk first mover sendiri dia pasti waktu akan membutuhkan waktu yang lama karena butuh proses penyesuaian, gitu ya. Sehingga, gitu ya, apa sih gitu ya yang membuat waktunya itu menjadi lama? Karena kita harus building customer loyalties. Kita harus, si entrepreneur atau si perusahaan tersebut harus membuild atau meng-create customer loyal. Jadi loyalitas pelanggannya harus dibuild, harus
buat dulu. Terus building switching cost-nya. Terus kita harus memprotek keunikan produknya, protecting product uniqueness. Jadi agar tidak ditiru sama yang lain. Dan mensecure atau misalkan kita bahwa kita mensecure supplier dan distribution channel-nya. Seperti itu. Jadi jangan sampai dia berpindah atau ada pesaing baru yang masuk. Gimana caranya kita agar mensecure supplier dan distribution channel. Resiko ini pasti selalu ada. Risiko apalagi dalam ketidakpastian market gitu ya, ataupun permintaan, termasuk dalam ketidakpastian teknologi, pengembangan teknologi, dan juga dari sisi kompetitor. Pasti ada risikonya. Nah, makanya ada dua strategi yang mungkin bisa digunakan untuk mereduce ketidakpastian tersebut. Gitu ya. Yang pertama, market scope strategi. Market scope strategi ini kita grouping nih. Jadi ketika kita masuk ke pasar yang baru, kita nggak tahu nih seperti apa. Nah, customer-nya kita grouping. Misal, Anda ingin menjual mobil, gitu ya, menggunakan strategi market scope. Artinya, saya harus grouping nih. Saya akan menjual ke usia 20 sampai 45 tahun. Terus di grouping lagi, siapa ya? Mau ke laki-laki atau ke perempuan ya? Yang satu, saya deh pengen ke perempuan. Kenapa? Karena nanti biar ibu-ibunya yang mempengaruhi bapak-bapaknya. Untuk ibu-ibunya lebih materialistis gitu ya, lebih mudah dipanas-panasin untuk beli mobil dibandingkan bapak-bapaknya. Nah, itu model grouping customer. Dan ada imitation strategis. Ini ada imitation strategis ini adalah mengambil strategi yang sudah pernah dilakukan gitu ya, di perusahaan sendiri atau di perusahaan rekanan, kemudian kita pakai strateginya ketika kita masuk ke pasar yang baru. Market scope strategi yang pertama ya, yang tadi kita bahas gitu ya. Jadi karena di grouping ini range-nya dia offeringnya ke small number of customer group gitu kan, di mana dia untuk memuaskan grup-grup tertentu. Jadi fokusnya dia produce customized product gitu kan. Jadi produknya yang customize, terus bisnis operasionalnya juga terlokalisasi atau center gitu ya. Dan biasanya high level, high craftmanship atau packagingnya ataupun delivery-nya juga. Terus biasanya nih grouping dia ke yang expert dan knowledge-nya lebih spesifik gitu, specialized expertise and knowledge. Gitu. High end of the market represent artinya memang dia harus unik, dia ini untuk kalangan menengah gitu ya. Karena biasanya kalau grup seperti itu dia tidak mau sama dengan yang lain. Nah, dengan begini market scope strategi dia bisa mereduce kompetisi berdasarkan risiko gitu ya, sehingga marketnya menjadi jelas. Yang tadinya tidak jelas menjadi jelas. Di dalamnya juga ada broad scope strategi. Di sini bahwa produk itu masih market scope strategi ya. Bagian market scope strategi, broad scope strategi itu dia ke different segment market. Gitu. Jadi artinya ketika ini ke ibu-ibu, oke deh sekarang kita ke anak remaja, gitu ya. Nah ini adalah untuk menyampaikan informasi karena memang ada learning process yang harus dilakukan, gitu ya.
atau ke ke kompetitor yang berbeda gitu ya. Ini juga bisa mereduce resiko karena tetap memang walaupun broad scope hanya pindah saja, maksudnya masih di grouping juga, cuman grupnya bukan grup yang itu tapi pindah lagi, atau yang tadinya ibu-ibu sekarang ke bapak-bapak gitu ya. Kayak gitu. Imitation strategi. Imitation strategi, kenapa kita melakukannya? Karena ini lebih mudah, gitu ya, lebih mudah dan membantu dalam mendevelop skill. Terus memprovide organisasional legitimate, gitu ya. Kenapa kita melakukan itu? Terus tipe-tipenya ada yang franchising, ada juga MITO. Franchising udah jelas karena kan semua strategi yang dipakai ketika beli franchise itu sama ya, kayak gitu, sama. Jadi tidak ada perbedaan. Terus yang kedua, MITO strategi artinya memang dia menjiplak, gitu ya, copying produk yang sudah ada. Ini untuk mengurangi risiko minor. Nah, dengan imitasi strategi juga berpotensi untuk bisa mereduce cost entrepreneur karena berasosiasi dengan research and development, juga bisa mengurangi ketidakpercayaan customer terhadap perusahaan. Maksudnya, karena memang contoh nih, franchise gitu ya. Ketika kita membuka franchise, orang sudah percaya, oh ini ayam Sabana, oh ini Kentucky, oh ini orang sudah percaya. Jadi tidak akan melihat karena perusahaan kita baru, tapi perusahaan si pembawa franchise-nya. Terus imitation strategi juga bisa sebagai legitimate, gitu kan, karena orang sudah percaya, oh berarti ya sudah deh, nggak usah banyak ini itu lagi, karena oh ini sama kok KFC gitu, mau di mana-mana juga ya sama KFC, gitu ya. Pada saat memasuki resiko tersebut, memasuki pasar tersebut dengan adanya resiko pada saat, maka kita harus bisa memanage atau mengelola newness. Newness itu artinya suatu hal yang baru, sehingga intinya kita bisa mengelola perusahaan yang baru yang kita dirikan atau bisnis baru tersebut. Apa saja? Pertama dari liabilities-nya. Jadi kita harus bisa kelola cost-nya, konfliknya juga, sama struktur komunikasinya yang tidak stabil. Itu harus bisa dikelola. Terus perusahaan itu harus bisa mengedukasi dan mentraining karyawannya, memfasilitasi apabila ada konflik overall, konflik antar title atau antar orang gitu, antar jabatan, dan mempromosikan aktivitas gitu ya, dan juga corporate culture. Terus yang di-manage selanjutnya adalah asset of newness. Jadi harus punya aset. Asetnya harus bisa di-manage gitu ya. Prosesnya, sistemnya juga, learning advantage-nya juga. Dan bagaimana pengetahuan kita terhadap perubahan lingkungan yang memang bisa menyebabkan sebagai ancaman untuk perusahaan kita. Itu kita harus manage. Nah, itu saja materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Jadi ini adalah chapter terakhir dari entrepreneurial perspective, gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada,
nanti kalian cek tugasnya gitu ya di LMS. Di LMS sebentar. Oke. Kalian cek tugasnya dan kalian kerjakan paling lambat dikumpulkan besok. Ya. Paling lambat dikumpulkan besok. Nah, sebelum kita akhiri, silahkan kalian buka dulu videonya untuk kita screenshot. Jangan lupa absen ya di kolom chat, tuliskan nama lengkap dan juga NPM. Bagi yang satu frame berdua, dua-duanya harus terlihat ya. Kita akan screenshotnya 2 kali dalam hitungan ketiga ya. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuannya kita cukupkan sekian. Silahkan cek LMS-nya untuk tugasnya dikerjakan, dikumpulkan paling lambat besok gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan chatroom. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.